Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dr. Siti Fitriati, Magister of Education, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan semua teman-teman saya yang kami banggakan dan kami cintai, insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan beberapa waktu lalu dengan judul Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu diri kami. Di sini kami beranggotakan saya Maulana Hidayat, kemudian Ibnu Fajar Fikri, dan teman saya Fatih Ahmad Ghazali. Materi yang pertama akan saya bacakan yakni pemahaman konsep hakikat bahasa. Bahasa secara umum dipahami sebagai sistem komunikasi manusia yang kompleks. Pendapat para ahli menekankan beberapa ciri utama bahasa. Harimurti Kridalaksana mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Penjelasan ini menekankan bahwa bahasa adalah sistem lambang bersuara atau simbol vokal dengan sifat arbitrer atau kesepakatan konvensional yang memungkinkan penutur saling berinteraksi. Dengan adanya simbol bunyi yang disepakati, seseorang dapat mengekspresikan gagasan dan identitasnya. Pernyataan Kridalaksana tersebut menegaskan bahwa fungsi identifikasi sosial dan kolaborasi adalah aspek hakiki dari bahasa. Kemudian, Boris Karloff menekankan peran bahasa sebagai simbol bunyi dengan fungsi komunikatif. Ia menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian Boris Karloff ini selaras dengan konsep bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Hal ini menegaskan bahwa bahasa memiliki fungsi dominan sebagai sarana komunikasi. Dengan menyebut simbol bunyi sebagai inti bahasa, Karloff menggarisbawahi pula sifat arbitrer, yaitu bahwa hubungan antara lambang atau bunyi dengan makna bersifat tidak bersyarat, tidak alamiah, melainkan hasil konvensi pendapat. Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat bahasa terletak pada dua karakteristik pokok, yaitu bahasa sebagai sistem atau lambang bunyi yang arbitrer dan bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Kemudian ada pemahaman fungsi bahasa dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa tidak hanya sekedar struktur tetapi juga banyak fungsi sosial. Menurut hal ini, bahasa memiliki 7 fungsi utama dalam pemerolehan bahasa anak, yaitu instrumen atau pemenuh kebutuhan, regulasi, mengatur perilaku, interaksional, membangun hubungan, personal, mengungkapkan diri, heuristik, pencarian ilmu, representasional, menyampaikan informasi, dan imajinatif dan kreasi. Untuk contohnya fungsi instrumental, bahasa memungkinkan penutur mengutarakan kebutuhan dasar seperti saya lapar, tolong beri saya bla bla bla. Kemudian fungsi regulasi, kemampuan penyuluhan seperti diam, ikuti aturan. Kemudian fungsi interpersonal memungkinkan penutur membuka saluran komunikasi seperti halo, apa kabar, selamat pagi, dan lain-lain. Kemudian beragam bahasa berdasarkan situasi. Cair dan Agustina menjelaskan bahwa ragam bahasa biasanya dibedakan berdasarkan bidang
bidang keilmuan, politik, hukum, sastra, dan lain-lain. Gayanya itu formal, kemudian ada gaya informal juga, ini tergantung tingkat keformalan dan sarana lisan atau tulisan. Contoh konkret ragam sosial adalah lingua franca bahasa Indonesia baku yang digunakan dalam forum resmi, berbeda dengan bahasa gaul remaja saat ini atau biasa disebut slang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Ibnu. Silakan. Ananda Ibnu, anak-anak dulu. Ibnu punya. Pengertian. Baik, selanjutnya ada pemahaman hakikat komunikasi. Pengertian komunikasinya ada, yaitu komunikasi secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu communicare yang berarti berbagi, berpartisipasi atau memberitahu. Dalam praktiknya komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan, informasi, ide atau perasaan dari komunikator, yaitu pengirim pesan kepada komunikan yaitu penerima pesan. Proses ini tidak hanya melibatkan pertukaran kata-kata, tetapi juga simbol, isyarat, dan ekspresi yang dapat memperkaya makna pesan yang disampaikan. Komunikasi menjadi efektif apabila pesan yang diterima dapat dipahami sesuai dengan maksud pengirimnya, sehingga tercipta kesamaan makna di antara kedua belah pihak. Komunikasi itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama terdapat komunikator, yaitu pengirim pesan, pihak yang memiliki gagasan atau informasi yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua ada pesan itu sendiri, yaitu isi atau informasi yang dikomunikasikan. Lalu yang ketiga ada media, yaitu alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, bisa berupa lisan, tulisan maupun gambar. Yang keempat, komunikan atau penerima pesan, yaitu pihak yang menerima dan menafsirkan pesan tersebut. Lalu yang kelima ada umpan balik, yaitu respon atau tanggapan dari penerima pesan yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar. Lalu yang terakhir ada konteks atau lingkungan, yaitu situasi komunikan atau kondisi di mana komunikasi berlangsung yang dapat mempengaruhi makna dan efektivitas komunikasi. Lalu ada proses komunikasinya, yaitu ada dua. Yang model pertama adalah komunikasi linear, di mana pesan mengalir satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik secara langsung. Model ini sering terjadi pada komunikasi massa seperti siaran radio, televisi. Model kedua adalah komunikasi interaktif, di mana terdapat umpan balik di dalamnya dari penerima kepada pengirim, sehingga terjadi pertukaran peran secara dinamis. Dalam model ini, komunikasi menjadi dua arah dan memungkinkan terjadinya klarifikasi, diskusi, serta penyesuaian makna secara berkelanjutan. Kedua model ini juga menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar transfer informasi, melainkan proses sosial yang kompleks dan melibatkan banyak faktor yang sering mempengaruhinya. Lalu ada keterampilan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif tercipta ketika pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh dan diterima oleh lawan bicara sesuai dengan maksudnya. Untuk mencapainya ada beberapa teknik penting yang perlu diterapkan. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara. Tidak hanya mendengar kata-kata tetapi juga memahami maksud dan perasaan di baliknya. Lalu ada empati, adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif serta emosi orang lain sehingga komunikasi menjadi lebih hangat dan saling menghargai.
komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, baik secara lisan, tulisan maupun melalui bahasa tubuh. Keterampilan ini terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, keterampilan verbal. Ini meliputi kemampuan berbicara dan menulis dengan jelas agar pesan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada keterampilan nonverbal. Ini mencakup penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara untuk memperkuat atau melengkapi pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga ada keterampilan mendengar. Berarti mampu memberikan perhatian penuh, memahami, dan merespon pesan dari lawan bicara secara aktif. Lalu yang terakhir ada keterampilan menulis. Berarti mampu memahami perhatian penuh, memahami dan merespon pesan, menuliskan ide atau informasi secara sistematis dan mudah dipahami melalui media tulisan. Keempat keterampilan ini saling melengkapi dan sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Fatih. Mas Fatih. Semangat Mas. Apa itu bahwa ya Ayo kesepil chatnya. Jadi saya akan menjelaskan teknik komunikasi efektif. Agar komunikasi kita bisa lebih aktif atau efektif, itu kita ada keterbukaan. Jadi si pendengar itu harus mau menerima atau membutuhkan informasi dari kita agar komunikasi kita berjalan efektif. Dan kedua itu ada empati. Empati itu memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan ketiga, dukungan atau asertif, memberikan semangat dan bantuan secara emosional maupun praktis. Yang keempat, klarifikasi, pemahaman yang benar, seperti kesetaraan. Yang kelima, umpan balik konstruktif atau memberikan tanggapan yang membangun atau sikap positif kita tetap optimis dan membangun dalam berkomunikasi. Dan yang sampingnya indikator komunikasi efektif. Indikator komunikasi efektif ini keterbukaan atau openness, mau menerima informasi dan pendapat baru. Yang kedua, empati atau mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, dukungan, sportiveness, memberikan semangat dan bantuan secara emosional maupun praktis. Yang keempat, kesetaraan, berarti menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, sikap positif, tetap optimis dan membangun dalam berkomunikasi. Yang sampingnya saya jelaskan lagi, komunikasi efektif yaitu mendengarkan aktif. Jadi kita ketika ada orang berbicara atau presentasi itu sebaiknya didengarkan dengan baik. Nah, empati yaitu kita memahami perasaan orang lain atau perasaan pendengar. Dan yang untuk asertif, menyampaikan pendapat kalau kita memang membutuhkan untuk berpendapat pada orang lain, dan itu tidak boleh menyinggung. Dan yang keempat, klarifikasi, yaitu memastikan pemahaman dapat diterima dengan lebih baik. Yang kelima, umpan balik konstruktif, memberikan tanggapan yang membangun, bukan menjatuhkan. Kesimpulannya, bahasa dan keterampilan komunikasi saling melengkapi untuk membangun interaksi yang baik atau komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah bertukar pesan antara penerima dan pendengar.
atau pengirim dan penerima melalui kata-kata maupun tulisan maupun isyarat. Agar tulisan kita mau diterima, agar kita mengirim komunikasi dapat diterima, itu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu menguasai keterampilan verbal, non-verbal, mendengar, menulis, dan tadi menerapkan teknik dan indikator. Dengan itu semua, jika kita menerapkan itu di komunikasi kita, itu akan lebih jelas, sopan, dan lebih harmonis. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Fatih atas materi yang telah disampaikan dan juga Ibnu atas materi yang telah disampaikan. Kami berterima kasih yang telah mendengarkan, yang telah berattention kepada kelompok kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Amin. Kami akhiri dengan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.